Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin semua, para santri dan seluruh pemirsa dimanapun berada, semoga kita selalu berada dalam naungan rahmat dan ridha Allah. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita, yakni kajian kitab Hadaiqul Aulia, dan masih kita berbicara tentang masalah selawat. Ay fadailus salati 'alan nabi, fadilah keutamaan berselawat atau mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dijelaskan warwina min hadisi Anas marfu'an, yang diriwayatkan oleh Anas, Anas bin Malik ya. Marfu'an, berarti kalau marfu' itu langsung ucapan Rasulullah. Di mana redaksi hadisnya, matan hadisnya, man shalla alayya fi yaumin alfa marratin lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Masya Allah, tabarakallah ya. Ini tasliyah, hiburan bagi orang-orang yang rajin membaca selawat. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini juga tercantum dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin. Man shalla alayya, siapa saja yang berselawat kepadaku, mendoakan aku. Selawat paling pendek itu selawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Itu udah paling pendek selawat, udah itu. Mau cari yang pendek lagi udah ndak ada. Sallallahu ala Muhammad, itu udah masuk selawat, mendoakan Rasulullah SAW. Man shalla alayya, sabda Rasulullah SAW, siapa saja yang berselawat kepadaku, mendoakan aku, fi yaumin, dalam satu hari, alfa marratin, 1000 kali. Wah, lumayan 1000. Kalau pakai angka 1000, ya supaya istiqomah sebaiknya nyari selawat yang agak pendek-pendek. Nanti 1000 tiap hari terus baca selawat nariyah. Lumayan itu. Baru hanya 1 minggu udah lemas. Baru 1 minggu udah ternyata capek juga baca selawat ya. Akhirnya berhenti. Makanya Rasulullah bersabda, khairul a'mal, perbuatan yang paling baik, yang paling bagus itu adalah adwamuha. Itu perbuatan yang adwam, istiqomah, konsisten, kontinu, terus menerus, wa inqala, sekalipun itu sedikit. Yang paling mantap lagi itu banyak dan istiqomah. Tadi kan sedikit istiqomah, itu udah baik itu. Semakin mantap lagi itu, semakin istimewa di hadapan Allah kalau dia mampu mengamalkan banyak dan istiqomah. Nah, caranya bagaimana? Tadi kita nyari salawat-salawat yang pendek. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu kan pendek. Atau sallallahu ala Muhammad. Itu sangat pendek sekali. Kalau kita berbicara tentang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang berselawat, kan 1 kali selawat aja udah dibalas 10. Kalau 1000 sekali berselawat 10.000. Makanya pantasan ada ulama mengatakan, orang yang rajin membaca selawat setiap hari, apalagi sampai ribuan, insya Allah tutur katanya, perbuatannya, pola pikirnya akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalur selawat tadi itu. Ulama mengatakan pada zaman ini susah untuk mendapatkan namanya mursyid. Mursyid itu adalah orang yang menuntun di dalam kehidupan kita. Orang yang mengarahkan, ini yang harus kamu lakukan, kamu ini yang harus kamu lakukan, ini jangan dilakukan. Itu namanya mursyid. Dan dia tahu itu berdasarkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mursyid itu diberikan mungkin ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing kita melaksanakan sesuatu. Itu mursyid. Nah, sekarang susah untuk mendapatkan mursyid pada akhir zaman ini. Oleh sebab itu, sebagian ulama mengatakan orang yang rajin membaca selawat, maka selawat itulah yang menjadi mursyidnya. Selawat itulah yang menuntunnya
untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan Allah SWT dan Rasulnya, dan diberikan taufik hidayah untuk mampu meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Cok, Masya Allah, ini 1000 kali. Tapi ingat ya, kalau 1000 karena ini angka banyak, sebaiknya kita nyari yang agak pendek-pendek supaya bisa istiqomah. Karena itulah nilai intinya sebenarnya di istiqomah itu. Al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Orang yang diberikan konsisten istiqomah itu jauh lebih baik dibandingkan diberikan 1000 macam kemuliaan-kemuliaan tapi tidak istiqomah. Ya, kalau man shalla alayya fi yaumin alfa marratin, siapa saja yang berselawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam fi yaumin, dalam satu hari, alfa marratin, 1000 kali, lam yamut, orang itu tidak akan meninggal dunia, tidak mati, hatta yara maq'adahu minal jannah, sehingga dia melihat tempatnya di surga. Sebelum meninggal dunia, sebelum dicabut ruhnya, Allah sudah perlihatkan tempatnya di surga. Sehingga dia tidak khawatir untuk meninggal dunia. Tenang, di saat meninggal dunianya bisa jadi dia tersenyum. Kenapa tersenyum? Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya sudah. Artinya maq'adahu minal jannah. Ya, baru diperlihatkan. Jadi itu menunjukkan bahwa insya Allah orang itu akan mati husnul khatimah. Insya Allah Allah akan menempatkan orang itu nanti di surga kalau dia istiqomah. Sekali lagi, kalau dia istiqomah membaca selawat 1000 kali setiap hari. Di sini tidak ditentukan apakah sekali duduk atau mungkin dibagi, ya, bisa saja setiap waktu misalnya 200. Akhirnya dalam sehari semalam, sehari maksudnya sehari semalam, ya. Berarti sehari semalam kalau 200 berarti bisa menjadi 1000, ya. Kan ada masyarakat yang memiliki kesibukan tertentu sehingga misalnya agak berat dia sampai duduk sekali duduk baca selawat 1000, ya bisa saja dicicil 200 atau mungkin pagi 500, kemudian sorenya 500 atau maghribnya 500. Yang penting itu 1000. Maka insya Allah kalau ini mampu diamalkan sesuai dengan hadis ini, lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Orang itu tidak akan meninggal dunia kecuali atau sehingga dia itu melihat tempatnya sudah di surga, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mati dalam keadaan bahagia, mati dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah atau kemampuan inayah pertolongan kepada kita untuk mampu membalas budi kepada orang yang paling berjasa kepada kita, yakni Rasulullah SAW, dengan mendoakan beliau, dengan membaca selawat kepada beliau, sekaligus untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah sebelum memerintahkan kepada orang beriman untuk berselawat, Allah sendiri dan malaikatnya melakukannya terlebih dahulu. Ini menunjukkan urgennya, pentingnya yang namanya membalas budi, yakni dengan cara mendoakan Rasulullah SAW. Akan tetapi, walaupun kita mendoakan Rasulullah SAW, justru kebaikannya, rahmat itu akan kembali justru kepada kita 10 kali lipat daripada apa yang kita doakan kepada Rasulullah. Mungkin sekedar ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca selawat kepada Rasulullah. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.